Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Agus Yunizar dari kelas Komputer Akuntansi 2018. Pada kesempatan kali ini, demi memenuhi tugas akhir, saya akan mempresentasikan mengenai FP Grow. Bahwa dalam bisnis, kita perlu adanya prediksi, khususnya dalam prediksi pembelian suatu barang, di mana ada keterkaitan antar barang satu dengan barang yang lainnya. Untuk mengetahui nilai keterkaitan tersebut, diperlukan suatu algoritma, salah satunya FPGROW, di mana FPGROW ini memiliki fungsi mencari nilai sesuai dengan tingkat kemunculan barang tersebut. Sebelum kita aplikasikan kepada Rapid Miner, kita siapkan data dulu. Di sini saya memiliki data pembelian bahan baku di PT Global Warna Indonesia. Terdapat kurang lebih 974 baris dengan total data sekitar 14.610 data, di mana data ini adalah data pembelian tahun 2020. Dalam cleaning data, kita pilih atribut yang memenuhi syarat untuk kita buat perhitungan algoritmanya. Atribut tersebut adalah atribut nomor faktur, nama barang, dan kuantitas. Setelah dipilih atributnya, kita buat atribut tersebut dalam sebuah tabel tabulator seperti gambar berikut. Setelah kita cleaning data, baru kita bisa melangkah ke Rapid Miner. Kita buka aplikasi Rapid Miner sehingga muncul tampilan seperti ini. Untuk memasukkan data, klik import, terus my computer. Setelah itu pilih tempat data yang kita simpan tadi. Setelah itu next. Setelah ini kita pilih di sheet 4. Setelah itu next. Pada menu format your column, ini adalah untuk menentukan tipe data. Pada atribut nomor faktur kita tambahkan ID, dan untuk yang lain kita biarkan integer. Kemudian next, kita simpan datanya dengan nama dataset. Kemudian finish. Berikut adalah tampilan setelah tipe data dimasukkan. Setelah kita mengimport data, langkah berikutnya adalah kita masukkan data yang tadi yang telah kita import ke dalam desain dengan cara drag and drop. Setelah itu, karena data tipe FPGROW adalah untuk menentukan iya atau tidak, kita rubah dari numerical ke binominal. Pada operator kita pilih, kita ketik binominal. Tadi drag and drop, kita sambungkan parameternya. Setelah itu, parameter berikutnya adalah algoritma FPGROW. Di operator kita ketik FPGROW, drag and drop. Kita sambungkan. Setelah itu kita pilih atribut create association rule untuk mengetahui rule atau hubungan-hubungan antar barang. Drag and drop lagi, kita sambungkan. Setelah ini, sebelum kita coba, kita setting parameternya adalah FPGROW. Kita setting di minimal supportnya adalah 10 atau 0,1. Sedangkan di create association rule, nilai confidence-nya adalah 0,7 atau 70%.
Setelah kita setting nilai minimal support dan confidence-nya, kita coba play untuk mengetahui hasilnya. Di sini kita menghasilkan suatu premis atau prediksi, yaitu jika kita membeli latex GR, maka kemungkinan kita membeli latex GR 170 adalah sekitar 0,73 atau sekitar 73%. Dengan kemunculan latex GR adalah 0,039 atau 39%. Di sini kita bisa melihat premis hubungan antara barang A terhadap barang lainnya. Untuk melihat grafiknya, kita bisa klik grafik di sebelah kiri. Dan ini adalah grafiknya, atau bisa disebut pohon faktornya. Di mana aplikasi Rapidmedia sendiri secara otomatis membuat rule atau membuat pohon faktornya secara otomatis. Untuk melihat deskripsinya, kita klik deskripsi. Di sini akan menampilkan promise prediksinya, yaitu jika kita membeli BC atau retarder dan toluen, maka kemungkinan kita membeli barang lainnya adalah SBP dan BA atau batal asetat. Nilai kemungkinan antara membeli barang A dengan barang B adalah sekitar 70%. Di sini banyak sekali hubungannya, kecenderungan keterikatan antara barang A dengan barang B. Untuk menguji nilai keterikatan antar barang, kita coba merubah settingan parameter pada FVGrow, yaitu dengan minimal support 0,5 atau sekitar 50%, dan nilai confidence-nya adalah sekitar 0,8 atau 80%. Coba kita jalankan, yakni etanol dan toluen. Mengapa bisa demikian? Karena semakin tinggi nilai supportnya, maka semakin sedikit data yang akan terbaca. Karena data tersebut membaca bahwa barang mana saja yang memenuhi standar minimal support. Jika kita tadi ketik 0,5 atau 50%, maka hanya terdapat 2 barang saja dengan nilai support di atas 50% dan mempunyai konklusi, yaitu terhadap BC dan retarder dengan nilai confidence adalah 0,8 atau 80%. Dari percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai confidence dan nilai minimal support sangat mempengaruhi hasil dari FVGrow. Jadi untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat, saran saya adalah untuk menentukan nilai minimal support adalah di rentang kurang dari 50%, karena data yang terbaca akan banyak. Dan untuk nilai confidence, yaitu saran saya adalah di atas 50%, karena semakin tinggi nilai confidence terhadap barang, semakin bagus keterikatan dan prediksinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.